Selamat bertemu kembali saudara-saudara yang terkasih. Pada tema yang ke-16 kini kita hendak mempelajari tentang sengsara dan wafat Yesus. Satu hal yang menarik tentang sengsara dan wafat Yesus, yakni Yesus taat kepada Bapa. Sebagaimana telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, Yesus tetap membela orang-orang miskin dan tertindas. Itu semua Yesus lakukan demi ketaatan Yesus kepada Bapanya yang telah melantiknya menjadi penyelamat manusia, terutama yang miskin dan tersingkir. Seluruh hidup Yesus itu ditujukan kepada Allah Bapa dan diperuntukkan manusia. Hubungan Yesus dengan Bapanya itu ditandai dengan ketaatan. Sudah sejak usia 12 tahun, ketaatan Yesus kepada Bapanya dinyatakan ketika ia ditemui Maria dan Yosef yang lama mencarinya. Katanya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Lukas bab 2 ayat 49. Selanjutnya, di pinggir sumur Yakub di daerah Samaria, ketika para murid menawarkan makanan kepadanya, Yesus menjawab. Katanya, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Yohanes bab 4 ayat 32 sampai 34. Yesus sendiri menerangkan sikap itu dengan berkata, "Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Yohanes bab 6 ayat 38. Dan pada saat-saat kritis menghadapi lawan-lawannya yang sudah merencanakan menangkap dan membunuhnya, Yesus sempat merintih di hadapan Bapanya. "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku." Markus bab 14 ayat 36. Maksudnya supaya Bapa menghindarkannya dari kesengsaraan dan penderitaan. Namun akhirnya Yesus kembali menyatakan kesetiaannya. "Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki." Markus 14 ayat 36. Sikap Yesus kepada Bapanya itu akhirnya disimpulkan oleh Rasul Paulus juga dalam suratnya kepada orang Ibrani bab 5 ayat 7 sampai 9 seperti berikut ini. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Yesus telah didengarkan, dan sekalipun Yesus adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah Yesus mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi setiap orang yang taat kepadanya. Saudara-saudaraku, baru saja kita bisa melihat bagaimana di dalam kesengsaraan dan wafatnya, kita melihat Yesus yang taat kepada Bapanya. Hal menarik berikutnya ialah Yesus dan lawan-lawannya. Sikap Yesus yang tetap solider terhadap orang-orang miskin dan tersingkir ternyata menimbulkan reaksi pro dan kontra. Bagi orang-orang yang oleh pemimpin dan pemuka agama ditindas, sabda dan karya Yesus itu merupakan pembebasan atau pemerdekaan.
Sebaliknya, bagi pemimpin Yahudi dan pemuka agama serta ahli Taurat, Yesus menjadi dalam tanda kutip batu sandungan karena sabda dan karyanya tidak sejalan dengan mereka, bahkan bertentangan. Tidak mengherankan bila selama itu terjadi ketegangan antara Yesus serta para murid di satu pihak dan dengan para ahli Taurat di lain pihak. Beberapa contoh ketegangan itu misalnya tentang persoalan halal dan haram. Bagi kebanyakan orang Farisi, mencuci tangan atau membasuh kaki sebelum makan itu hukumnya wajib. Murid-murid Yesus dituduh najis karena makan tanpa mencuci tangan lebih dahulu. Apa reaksi Yesus? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Markus bab 7 ayat 6b, ayat 8 dan ayat 15. Hal yang bertentangan kedua ialah tentang puasa. Menurut adat istiadat Yahudi, orang berpuasa pada saat-saat tertentu atau puasa untuk kesalehan. Tetapi Yesus dan murid-muridnya sama sekali lain, sebab berita keselamatan atau kabar kesukaan yang disampaikannya mengutamakan kegembiraan, bukan dengan berpuasa, tapi pesta. Kata Yesus, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedangkan mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Markus bab 2 ayat 19. Hal bertentangan ketiga antara Yesus dengan ahli Taurat ialah tentang Sabat. Perihal hari Sabat, sebagaimana kita ketahui, orang Yahudi sangat menjunjung tinggi hari Sabat. Pada hari Sabat, orang tidak boleh mengerjakan pekerjaan yang termasuk larangan. Namun, Yesus balik bertanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Markus bab 3 ayat 4. Saudara-saudara, masih ada satu hal yang sungguh membuat Yesus berbeda pandangannya dengan ahli Taurat. Menurut mereka, orang hanya hidup bila mengamalkan hukum Taurat. Orang berdosa jelas dikutuk Tuhan, dan musuh-musuh harus dilawan. Tetapi Yesus memutarbalikkan pandangan ini. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk kerajaan Allah." Matius bab 21 ayat 31. Dan terhadap lawan, Yesus mengajarkan, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Matius bab 5 ayat 43. Semua itu jelas dapat menimbulkan perlawanan hebat dengan kaum Farisi. Lebih-lebih dengan kata-kata pedas dan tajam, Yesus banyak mencela orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang munafik. Kata Yesus, "Celakalah kamu orang-orang Farisi. Celakalah kamu juga ahli-ahli Taurat. Penuh rampasan dan kejahatan, mengabaikan keadilan dan kasih Allah.
seperti kubur yang tidak memakai tanda. Dibandingkan dengan para rabi atau guru-guru agama Yahudi, Yesus sangat berbeda. Sebab Yesus mengajar dengan penuh wibawa. Ia lebih bertindak sebagai nabi dalam tanda kutip, yang membawa berita dari Allah dan memperingatkan manusia agar mendapatkan keselamatan. Itulah saudara-saudara terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari Yesus dan lawan-lawannya. Selanjutnya, hal yang menarik ialah tentang kisah sengsara Yesus. Resiko ketaatan Yesus kepada Bapanya untuk menyelamatkan manusia tanpa pandang bulu ialah sengsara dan wafat di kayu salib. Hal itu juga akibat langsung dari tugas kenabiannya. Kita diingatkan tentang nabi-nabi perjanjian lama yang dibunuh karena pewartaannya. Sengsara Yesus sampai wafatnya dikisahkan oleh keempat pengarang Injil seturut caranya masing-masing. Tentu terdapat perbedaan kecil di sana-sini dalam menceritakannya. Tetapi semua hanya mengkisahkan satu fakta, sengsara dan wafat Yesus. Cara yang baik untuk mengenal dan mengikuti kisah sengsara dan wafat Yesus, sebaiknya Anda membaca salah satu Injil, entah Matius atau Markus atau Lukas atau Yohanes, tentang kisah sengsara Yesus secara utuh. Saudara-saudara terkasih, di sini hanya akan disebut secara garis besar saja mengenai kisah sengsara dan wafat Yesus. Selebihnya Anda silahkan membaca lagi dari Injil. Bermula dari rencana imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan untuk menghasut dan membunuh dengan tipu muslihat. Markus bab 14 ayat 1-2. Sengsara Yesus mulai hari Kamis malam Jumat di Taman Getsemani di Bukit Zaitun dekat kota Yerusalem. Di situ Yesus mulai berdoa dan sangat takut sehingga peluhnya keluar dalam bentuk titik-titik darah. Yudas, seorang dari ke-12 murid Yesus, mengkhianatinya dengan ciuman munafik. Prajurit-prajurit menyeret Yesus kepada Hana, ke Imam Agung, kemudian kepada Kayafas, Imam Agung, ketua Mahkamah Agama atau Sanhedrin, untuk diadili. Saksi dusta maju, wajah Yesus ditampar, dan Yesus dijatuhi hukuman mati atas tuduhan menghujat Allah. Sementara itu Petrus, murid Yesus yang paling dipercaya, karena ketakutan menyangkal gurunya sampai 3 kali. Saudara-saudara terkasih, sesudah sidang selesai, Yesus diserahkan kepada para penjaga dan abdi istana. Mereka menampari, meludahi, dan mengolok-olok Yesus. Markus bab 1 ayat 65. Sementara pada pagi hari berikutnya, Yesus dihadapkan kepada Pilatus, wali negeri, gubernur Roma, yang sampai 3 kali menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Namun demikian Pilatus menyerahkan Yesus kepada Herodes, Raja Galilea. Untuk menghinakan Yesus, Herodes mengenakan mantel kebesaran kepada Yesus. Lalu Yesus dikirim kembali kepada Pilatus. Pilatus berusaha membebaskan Yesus dengan menyuruh rakyat memilih Yesus atau seorang dalam tanda kutip preman bernama Barabas yang dibebaskan. Rakyat dihasut oleh imam-imam, maka mereka memilih Barabas yang dibebaskan. Sebagai kompromi,
Pilatus menyuruh Yesus didera saja. Mereka juga mengenakan jubah ungu kepadanya dan menyuruhnya memegang sebatang buluh untuk mencercanya. Kemudian raja orang Yahudi itu ditunjukkan kepada rakyat. Mereka menuntutnya supaya Yesus disalibkan. Yesus memanggul salibnya ke gunung Kalvari atau Golgota, artinya tengkorak. Yesus disalibkan kira-kira pukul 12 siang. 3 jam lamanya Yesus tergantung di kayu salib. Kemudian Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Saudara-saudara terkasih, demikianlah secara singkat tentang kisah sengsara Yesus. Hal menarik berikutnya yang harus kita renungkan ialah mati karena dosa-dosa kita. Kitab suci mewartakan bahwa Tuhan Yesus Kristus menyerahkan diri karena dosa-dosa kita, guna melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Galatia bab 2 ayat 20. Kristus memang tidak berdosa, tetapi dia mengalami dalam tanda kutip keadaan berdosa yang sering disebut dengan istilah dosa asal, yaitu dosa yang sejak penciptaan manusia sudah menjadi penghalang bagi manusia untuk memperbaiki kepada Tuhan, Sang Pencipta. Dosa asal itulah yang membawa maut bagi manusia. Saudara-saudara terkasih, Kristus mengalami maut yang sama dengan yang dialami manusia, yaitu kematian. Kematian yang dialami Yesus bukan karena dia berdosa, melainkan karena solider dengan manusia. Solidaritas Kristus dengan manusia memang dimulai dengan kesatuannya dengan kita dalam kematian. Tetapi dengan wafatnya di kayu salib, manusia mendapatkan kesempatan kembali berhubungan dengan Tuhan, Sang Pencipta. Oleh Kristus, kita telah didamaikan dengan Allah. Karena itu, kitab suci mewartakan, sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Roma bab 5 ayat 10. Saudara-saudara terkasih, wafat Kristus sering juga disebut sebagai dalam tanda kutip penebusan. Dalam Injil Markus dikatakan, Anak Manusia datang untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Markus bab 10 ayat 45. Saudara-saudara, istilah penebus itu bahasa kiasan yang diambil dari dunia pegadaian. Menebus artinya dalam tanda kutip membebaskan atau mengeluarkan barang yang digadaikan dengan uang tebusan. Kalau Yesus wafat sebagai penebus, berarti membebaskan semua orang yang terlibat dalam dosa asal. Santo Paulus menegaskan, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma bab 5 ayat 12. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Roma bab 5 ayat 18. Dan satu orang itu yaitu Yesus Kristus. Roma bab 5 ayat 17. Dalam arti inilah Yesus mati karena dosa-dosa kita. Saudara-saudara terkasih, baru saja kita mendengarkan bagaimana Yesus mati karena dosa-dosa kita.
Selanjutnya, hal yang menarik, merenungkan sengsara dan wafat Yesus. Umat Katolik memperingati sengsara dan wafat Kristus dengan melakukan doa jalan salib. Dalam doa rosario, kita juga merenungkan peristiwa sedih. Kecuali itu, dengan memasang salib di kamar-kamar rumah kita, seisi rumah diingatkan akan peristiwa Yesus yang menyelamatkan manusia. Saudara-saudara terkasih, gereja merenungkan sengsara dan wafat Yesus secara meriah dalam perayaan Jumat Agung, yaitu hari Yesus wafat di kayu salib. Silahkan saudara-saudara mencoba melakukan renungan tentang kisah Yesus dengan salah satu cara di atas. Akhirnya, saudara-saudara terkasih, mungkin Anda akan terbantu dengan pertanyaan pendalaman berikut ini untuk lebih memahami pendampingan pada kesempatan kali ini. Pertanyaan yang pertama, tunjukkan dengan salah satu kutipan Injil yang menyatakan Yesus taat pada Bapanya. Yang kedua, mengapa cara hidup Yesus menjadi dalam tanda kutip batu sandungan bagi pemuka dan penguasa Yahudi? Yang terakhir, ketiga, Yesus Kristus disebut juga sebagai penebus dosa manusia. Coba jelaskanlah. Demikian pendampingan kali ini. Kita bertemu kembali pada tema selanjutnya.